Kali ini kita akan berbincang tentang pewarisan sifat dalam perspektif Muslim. Apakah memang kita mengenal istilah pewarisan sifat di dalam agama? Kita kaji dalam video singkat ini. Pertama, kita melihat adanya kasus pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang badui mendatangi Rasul dan berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Jadi ada kesan orang ini curiga tentang anaknya. Kok warnanya beda dengan warna anakku? Jangan-jangan ini istriku berzina dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kamu mempunyai unta?" Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apakah warnanya?" Beliau menjawab, "Kemerah-merahan." Beliau bertanya lagi, "Apakah di kulitnya ada warna abu-abu?" Orang itu menjawab, "Ya, ada." Lalu Nabi bertanya lagi, "Dari mana datangnya warna itu?" Orang itu menjawab, "Mungkin karena faktor keturunan." Maka beliau juga bersabda, "Mungkin anakmu juga ditarik oleh faktor keturunan atau genetik." Nah, disinilah kita mulai memahami bahwa Nabi Muhammad SAW juga memahamkan kepada orang Badui tersebut bahwa ada faktor keturunan yang mungkin tidak langsung dari ayah atau ibunya, tapi bisa juga dari kakek neneknya, dari nenek moyangnya, bisa turun juga sifat kepada anak cucunya. Contoh lain, suatu saat kata Aisyah, Rasulullah SAW masuk menemuiku dalam keadaan yang riang gembira dan wajahnya berseri-seri seraya berkata, "Tahukah kamu bahwa Mujassis tadi memperhatikan Zaid bin Harisah dan Usamah bin Zaid?" Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari keturunan yang satu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Mujassis adalah seorang kaif, ahli jejak kaki ya. Jadi penjelasannya begini. Dahulu Zaid itu bin Harisah itu kulitnya itu warnanya cerah, sedangkan anaknya berwarna sawo mateng. Orang-orang meragukan nasab Usamah kepada Zaid karena soal perbedaan warna kulit tersebut, dan ini menyebabkan Nabi menjadi terganggu ya. Maka suatu saat ketika ada sahabat yang dikenal sebagai ahli jejak kaki dan pertalian nasab, ternyata sahabat tersebut yang bernama Mujassis itu kemudian berkomentar, sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari keturunan yang satu, karena ia melihat kemiripan kaki-kaki antara Zaid bin Harisah dengan Usamah bin Zaid. Nah, maka Nabi menjadi mantap atas kebenaran hubungan nasab di antara keduanya, lalu masuk ke kamar Aisyah dan dengan nampak riang gembira beliau bercerita sebagaimana yang telah dikutip pada halaman sebelumnya tadi, bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya mereka berasal dari keturunan yang sama. Aspek lain dari soal pewarisan sifat, kita melihat bahwa dalam Islam itu mengatur tentang wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang haram untuk dinikahi. Ya, ada istilah mahram ya, bukan muhrim ya. Mahram itu artinya adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya. Nah, mahram itu ada ibu-ibu kita, anak-anak kita yang perempuan, saudara kita yang perempuan, lalu anak dari saudara perempuan kita, anak dari saudara laki-laki kita ya, ponakan-ponakan itu ya. Lalu anak-anak perempuan dari saudara
perempuan kita ya, jadi keponaan dari anak dari saudara kita yang laki-laki maupun perempuan semuanya haram untuk dinikahi. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau dinikahi akan menimbulkan kerancuan dalam nasab, dan juga para ulama menyimpulkan bahwa hal tersebut berguna untuk mencegah timbulnya pewarisan sifat yang jelek secara fisik, akan dapat muncul sifat-sifat jelek yang dipertemukan ya. Kita mengenal ada istilah sifat resesif gen ya, yang akan dapat muncul fenotipnya kalau mereka akan menikah di antara saudara-saudara yang terdekat. Oleh karena itu, maka pernikahan incest harus dicegah. Bagaimana caranya? Rasulullah sudah mengingatkan pada kita, para orang tua, agar memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika sudah berumur 7 tahun. Sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat tidur. Nah, ini upaya sex education yang sangat penting yang telah dicanangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik lagi adalah bahwa Umar bin Khattab dan juga Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pernikahan antar saudara yang dekat meskipun halal juga tidak dianjurkan. Jadi saudara sepupu misalnya itu boleh dinikahi, tetapi Umar bin Khattab dan Imam Al-Ghazali menyatakan menikahlah dengan orang-orang yang jauh kekerabatannya dengan kita, maka kita akan sehat ya. Menikahlah dengan orang-orang yang jauh kekerabatannya denganmu, maka engkau akan sehat. Begitu. Jadi yang dianjurkan adalah kita menikah dengan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan kita dengan kita tuh jauh, sehingga tidak akan berisiko menurunkan sifat-sifat resesif. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sejak dulu Nabi, para sahabat dan para ulama sangat memahami adanya pewarisan sifat.